Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran daring di tema 7 subtema 1 dengan muatan pelajaran yaitu IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini kita akan belajar pengaruh gaya terhadap benda. Nah, anak-anak, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Maka ketika kita menarik suatu barang atau mendorong suatu barang, itu artinya kita melakukan sebuah gaya. Nah, gaya itu dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Misalnya, saat kalian menarik atau mendorong benda itu, pasti benda itu yang awalnya jadi diam, setelah kalian berikan tarikan atau dorongan, maka benda itu akan bergeser. Jadi, kedudukannya itu nanti berubah. Nah, untuk melakukan sebuah gaya itu perlu tenaga. Kalau tidak punya tenaga, pasti kita tidak bisa melakukan tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Nah, selanjutnya ada pengaruh gaya terhadap benda. Di antaranya, akibat terjadinya gaya itu yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang didorong, meja yang awalnya diam terus kalian dorong, kalian berikan tenaga, maka meja itu bergerak. Lalu ada bola yang ditendang, bola yang ada di tengah lapangan terus tiba-tiba kalian tendang, maka bola itu akan menggelinding. Dan yang ketiga ada gerobak yang ditarik. Lalu selanjutnya ada benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya pada saat sepeda sedang dikendarai terus direm. Nah, maka saat dia bergerak tiba-tiba diam, gerakan sepeda itu menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Nah, akibat dari pengaruh gaya itu benda akan berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral, contohnya botol aqua yang kosong, yang sudah tidak ada isinya, lalu kalian injak, maka bentuknya yang utuh seperti botol setelah kalian injak akan berubah menjadi rada reot sedikit seperti itu ya. Lalu yang keempat, benda yang bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Yang selanjutnya ada macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot itu adalah gaya yang ditimbulkan karena aktivitas otot. Contohnya saat kalian menendang bola. Lalu ada ibu saat memotong kue, itu kan membutuhkan gerakan otot dan membutuhkan tenaga. Lalu ada ayah memindahkan televisi, berarti ayah mengangkat televisi, itu termasuk gaya otot. Yang kedua itu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kalian melemparkan bola ke atas, maka bola itu akan jatuh lagi ke tanah. Yang selanjutnya ada penerjun payung yang lompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Jadi pada gaya gravitasi itu setiap benda yang kalian lempar atau benda yang di atas itu nantinya akan jatuh ke bawah. Nah, yang selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contoh dari gaya pegas itu bisa kalian terapkan dalam penggunaan pada permainan ketapel. Saat ketapel itu kalian tarik karetnya, itu termasuk ke dalam gaya pegas. Lalu ada lagi saat kalian bermain panah. Nah, karet dari panah itu kan kalian tarik ke belakang baru kalian lepaskan. Nah, itu juga termasuk gaya pegas. Selain itu, ada juga penggunaan pir pada ujung jungkat-jungkit. Lalu penggunaan pir pada springbed. Lalu ada wahana rekreasi trampolin. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Nah, logam tertentu itu meliputi besi, kobalt, baja, dan nikel. Nah, contoh pemanfaatan gaya magnet ini bisa kalian temui, yaitu yang pertama, pengubah energi listrik menjadi energi bunyi.
Yang dalam hal ini bisa kalian lihat pada bel listrik, piano elektrik, TV, komputer, radio, mikrofon, speaker, dan blender. Selain sebagai pengubah energi listrik menjadi energi bunyi, gaya magnet juga dapat sebagai penunjuk arah pada kompas. Lalu, gaya magnet juga dapat merapatkan pintu pada kulkas. Selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya saat kalian menyalakan lampu. Nah, lampu itu kan akan menyala kalau saklarnya kalian tekan. Jadi kalau saklarnya nggak kalian tekan, maka lampu itu tidak akan menyala karena tidak ada arus listrik yang mengalir ke lampu tersebut. Lalu yang terakhir ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Contohnya saat kita mendorong kursi roda di lantai, ada gaya gesek sehingga kursi mudah digerakkan. Kalau tidak ada gaya gesek antara roda dengan lantai, maka kursi tersebut tidak mudah digerakkan. Jadi anak-anak, gaya itu ada 6. Keenam-enamnya ini kalian harus hafal, dari mulai gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, gaya gesek. Nah, semuanya kalian harus hafal ya. Nah, di sini ada contoh gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya otot tadi kan gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan. Nah, contohnya itu saat kalian memencet bel, jadi kalian melakukan dorongan kepada bel tersebut. Lalu ada lagi gaya otot, penerapannya yaitu ayah mendorong atau menarik meja yang tadi Bu Arum jelaskan. Lalu di situ ada gambar Made menendang bola ke arah gawang. Berarti nanti bolanya menggelinding ke arah gawang setelah diberi tendangan oleh Made. Lalu ada sapi menarik gerobak, lalu ada ibu membawa barang belanjaan. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami kelelahan atau keletihan. Cukup sekian penjelasan pada muatan pelajaran IPA pada subtema 1 ini. Kurang lebihnya Bu Arum mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.